Tuhan kita mau supaya kita menggandakan talenta. Tuhan mau supaya kita menggandakan apa yang ada dalam diri kita itu untuk bukan diri kita sendiri. Tidak ada pohon makan buahnya sendiri, tapi pohon berbuah untuk dinikmati oleh yang ada di sekelilingnya. Buah dari pohon itu bisa kemana-mana. Tuhan senang kita menghasilkan buah. Seperti Tuhan di dunia ini senang dengan hambanya yang rajin dan tanggap. Saya nggak punya rewang ya, saya nggak punya asisten. Tapi saya melihat orang-orang yang punya asisten itu senang dengan asisten mereka yang tanggapan, yang tidak usah disuruh tahu. Nah, kira-kira kalau tuan itu punya 2 asisten, yang satu rajin, yang satu diam, kalau tuannya mau makan keluar, siapa yang diajak? Yang rajin. Kalau tuannya punya sesuatu yang baik, bagus, indah, misalnya aku beli baju 2, buat asistenku yang satu, kira-kira bisa enggak? Yang dipilih yang mana? Yang rajin atau yang enggak tanggap? Yang rajin. Tuhan akan memberikan lagi dan lagi kepada mereka yang mengurus talentanya. Tuhan akan menambahkan lagi. Tapi yang diam saja, yang pasif saja, Tuhan ambil. Tuhan pakai orang lain. Jangan sampai kita diam saja. Di rumah jangan sampai kita diam saja. Di kantor, di dalam gereja ini mungkin kita semua bisa terlibat berdoa, mengingatkan jemaat yang lain, memberi nasihat, mengajak ke gereja itu pelayanan. Mari kita lihat ke belakang, kapan terakhir kali kita bilang, Tuhan, aku mau melakukan ini untukmu. Terakhir kali kapan? Mari kita ingat kembali. Waktu itu ketika kita dekat sama Tuhan, ketika kita komit sama Tuhan, kembali ke waktu itu, minta Tuhan, aku mau supaya aku kembali mengasihi Tuhan seperti waktu itu Tuhan. Bahkan lebih, aku mengasihi Engkau lebih hari ini daripada waktu itu. Bergerak bersama Tuhan, belajar seirama dengan hatinya. Kalau kita ibaratkan sekolah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sama ini untuk diri saya juga. Saya harus siapkan rapot kehidupan saya, karena rapot itu sedang dipersiapkan oleh guru. Siapa guru kita? Yesus sedang mempersiapkan rapot kehidupan kita. Kita sedang dinilai. Cakap enggak? Pantas enggak kamu tak nilai 7, tak nilai 8? Atau kamu harus remedi, mengulang ujian lagi? Kalau kita harus remedi, mengulang ujian lagi, kita harus tinggal kelas. Kedewasaan kita akan tertunda. Tanggung jawab besar yang Tuhan akan taruh dalam hidup kita kemudian dipending dulu. Mungkin kalau kelamaan Tuhan alihkan tanggung jawab itu untuk orang lain. Rapot kehidupan kita sedang disiapkan supaya kita layak menerima apa yang Tuhan janjikan. Kalau kita ini sebagai murid lulus, layak naik kelas, terima peringkat, peringkat 1. Mungkin sekolah tertentu ada hadiahnya, ada beasiswanya. Nah, Tuhan sedang menyediakan yang baik buat kita. Kalau kita mampu setia, maka Tuhan bilang, Lukas 19 ya. Ini saya bahasakan dalam bahasa saya. Lukas 19 ayat yang ke-17. Bahasa saya, Tuhan akan bilang, Tuhan saya akan bilang, engkau hebat Andre, engkau hebat Ivana, engkau hebat Wiwin, engkau hebat Shanho, engkau hebat Okta. Hai hambaku yang setia, engkau layak terima mahkota, engkau layak terima kuasa atas 10 kota. Nah itu kalau Tuhan kita. Tapi saya terlebih rindu. Dan saya rindu kita semua boleh merindukan suara yang berbisik, sini anakku, aku bangga kepadamu. Sini anakku, terima kasih engkau sudah tidak mempermalukan orang tuamu. Terima kasih engkau tidak mempermalukan aku. Itu Tuhan rindu untuk berkata begitu. Saya yakin atas setiap kita, atas hidup saya juga. Saya tahu Tuhan menantikan saya maksimal. Hidup saya diserahkan untuk Tuhan. Hidup saudara sekalian, mari bersama-sama kita serahkan sama Tuhan. Mulai dari hal sederhana di rumah.
Mulai dari hal sederhana di pekerjaan juga. Mungkin hari ini di tempat ini, kalau kita mau komitmenkan, Tuhan, aku mulai hari ini berdoa untuk gereja. Tuhan, mulai hari ini aku mau berdoa untuk tetanggaku. Dimulai dari sekarang.